ini dapat perintah, kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Kami nggak boleh parkir ke dalam. Kami mau beribadah nggak boleh, tapi orang itu janji boleh di situ mobilnya. Kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Bapak ini dapat perintah dari komandannya. Haleluya, haleluya, Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, saya berdoa kepada Tuhan untuk para pencinta channel Habaget, dimanapun Bapak Ibu berada, dalam keadaan apapun, kiranya semua dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, pasti dibuat oleh Tuhan berhasil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ada satu hal yang diajarkan kepada kita oleh firman, oleh Alkitab, di mana kita selalu dituntut untuk selalu berbuat kebaikan, dituntut untuk menerapkan hukum kasih. Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menghina kamu, termasuk kasihilah mereka yang membenci kamu, kasihilah mereka yang mengganggu ibadah kamu, kasihilah mereka yang tidak memberikan kepada kamu untuk kamu beribadah. Mereka ganggu ibadah kita, mereka tidak keluarkan izin sehingga kita tidak bisa beribadah Natal atau ibadah perayaan yang lain. Kita dituntut oleh Tuhan untuk mengampuni, untuk mengasihi. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, hukum ini harus kita kedepankan, saudara. Maka kalau kita tidak kedepankan hukum ini, itu pasti akan terjadi seperti yang sering kita lihat. Ya, sering kita lihat di media sosial. Ada orang yang rela mati demi agama, ada orang yang rela mati demi Tuhan, ada orang yang rela mati untuk nabi, dan ada orang yang rela mati untuk hal-hal yang menurut kita itu tidak perlu. Tetapi bagi orang-orang tertentu, saudaraku, dikarenakan mereka tidak memiliki kasih, tidak mengedepankan hukum kasih, yang dikedepankan itu adalah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Sementara hukum kasih itu adalah bagaimana kita mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang menganiaya kita, mengasihi orang yang mencaci maki kita, mengasihi orang yang menipu kita, mengasihi orang-orang yang selama ini mengganggu kita beribadah. Oleh karena itu, saudaraku, nilai-nilai kekristenan itu begitu tinggi, begitu luar biasa. Dan dengan kasih itulah banyak orang di luar sana mengenal kita dengan istilah orang Kristen itu panjang sabar. Orang Kristen itu kasihnya luar biasa. Saudaraku, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Parkir tidak diizinkan Satpol PP. Yang ibadah tidak boleh masuk jalan dan parkir, tapi tamu area duta boleh masuk dan parkir. Bahkan kepala Satpol PP mengusir kami. Akhirnya kami mengalah. Iya betul. Bapak ini dapat perintah, kita nggak boleh masuk ke dalam mobil. Kami nggak boleh parkir ke dalam. Kami mau beribadah nggak boleh, tapi orang itu janji boleh di situ mobilnya. Kami mau beribadah, mau parkir mobil di depan area duta nggak dikasih. Bapak ini dapat perintah dari komandannya. Iya, Pak, kalau kita contohnya ada orang wedding, jadi kan cuma terlarang. Iya. Iya. Sorry. Ibadah perintahnya tidak boleh. Oh, perintahnya untuk ibadah nggak boleh ya? Paten kali ya. Perintahnya untuk yang ibadah tidak boleh parkir di sini. Berarti jalan ini punya area duta ya, Pak? Iya. Jadi yang perintah tadi siapa? Kasat Lantas, Pak. Jadi Bapak nggak parkir di sini kan? Yang perintah siapa? Ya kan nggak perlu saya kasih tahu sama Bapak kan? Kan kita perlu tahu siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Bisa. Hah? Nggak bisa demokrasi. Katanya ada perintah. Ada perintah. Perintahnya Pak boleh Pak. Jangan bilang perintah Bapak ngomong perintah kali kita bilang perintah. Tidak. Bapak jangan pilih saya. Mobil kami mau masuk ke atas ini. Bapak jangan pilih saya. Mobil kami mau masuk ke atas ini. Itu ibadah. Hukum kan Bapak. Bapak ini dapat ibadah aja Pak. Kita nggak
boleh masuk ibadah di situ yang tidak dikasih. Kami nggak boleh parkir di dalam. Kami mau beribadah nggak boleh. Betul. Kita saja coba semuanya. Ya, kami mau beribadah. Parkir mobil di depan area kita nggak dikasih. Ini dapat perintah dari komandannya. Iya, ada buka itu buka Pak. Buka. Kita kan mengantar barang. Iya, Mas. Iya. Perintahnya ibadah nggak boleh ya. Hari ini buka. Anjuran nggak boleh. Perintahnya harus ibadah tidak boleh parkir. Berarti jalan ini punya Arya Duta ya Pak? Cari tempat mundur aja. Terserah. Ini dia ya, Kepala Satpol PP. Yang Kepala Satpol PP. Belum saya kasih tahu sama Bapak. Kepala Satpol PP. Siapa yang perintah Bapak tidak boleh kami parkir. Perintahnya Bapak nih Pak. Jangan bilang perintah Bapak, ngomong perintah. Kalian ini bilang perintah. Hah? Kita Pak? Sana. Ini kuncinya. Salam selamat tahun baru kepada semua saudara-saudaraku seiman se-Indonesia maupun saudara-saudaraku se-NKRI di dalam persaudaraan, perbedaan di dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini 1 Januari 2023. Inilah kondisi Kota Medan yang saat ini sudah dikuasai oleh kelompok gerombolan intoleransi. Saya 43 mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kuat. Siap? Siap. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan Yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namaku. Perjamuan kudus di halaman depan kantor Wali Kota Medan. Ibadah perdana awal tahun 2023 kami. Berkat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas PRKIM Kota Medan yang melarang kami memakai gedung Srijuya Marelan Plaza yang sudah kami sewa untuk beribadah, maka kami akhirnya memulai ibadah awal tahun di depan kantor Wali Kota Medan. Sungguh indah dapat mengadakan ibadah KKR terbuka di depan kantor Wali Kota Medan. Tuhan Yesus dah. Nah, saudaraku, para pencinta Channel Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video tadi? Seandainya kebalikan daripada itu Bapak Ibu, apa kira-kira yang akan terjadi di lapangan? Ya, apa kira-kira yang akan terjadi? Seluruh dunia akan melakukan demo besar-besaran Bapak Ibu. Ya, seluruh dunia, bukan saja di Medan, bukan saja di daerah-daerah tertentu, tetapi seluruh dunia orang sibuk melakukan demo. Bahkan mereka demo di tempat-tempat tertentu sambil teriak nama Tuhan. Nah, syukur itu terjadi bukan di kalangan mereka, bukan di agama mereka. Itu terjadi di kalangan kita, saudaraku, atau di agama selain agama satu itu. Seandainya terjadi di agama satu itu, maka kita bisa pastikan hal yang tidak kita inginkan terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada orang-orang tertentu yang sudah dicuci otaknya, mereka rela menghilangkan nyawanya dan nyawa orang lain. Artinya apa Bapak Ibu? Rela dia meletupkan. Dan kita sering melihat di media sosial bagaimana orang-orang tertentu mereka rela mati demi agama, demi Tuhan, demi Nabi, demi kitab, atau demi yang lain, saudaraku. Kita diajarkan oleh Tuhan, kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan Yesus mengajarkan kita lebih dalam lagi, saudara. Kasihi musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu, doakan mereka yang membenci kamu, doakan mereka yang mengutuki kamu, doakan mereka yang mengganggu ibadah kamu. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan kita, Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang hadir di semua tempat. Kita mau ke barat, ada Tuhan di situ. Kita mau ke timur, di situ ada Tuhan. Kita mau ke utara, di situ ada Tuhan. Kita mau ke selatan, di situ ada Tuhan. Kita ibadah dimanapun, di situ Tuhan yang hadir, bukan roh-roh yang lain yang hadir. Ketika ibadah kita diganggu, kita bisa pindah tempat. Kita ibadah di tempat yang lain. Tuhan hadir. Ketika kita tidak bisa bangun gereja, kita bisa ibadah di rumah. Tuhan juga hadir. Ketika gereja juga, di rumah juga diganggu, kita bisa ibadah dimanapun. Dan dimanapun kita beribadah, Tuhan juga hadir, saudaraku. Maka Yesus mengatakan, 1-2 orang berkumpul dalam namaku, maka disitulah aku hadir. Dimanapun, saudaraku. Mau di hutan, saya sering beribadah
ketika saya pelayanan di pedalaman Bapak Ibu, itu di perkampungan, di hutan, ada 5-6 orang. Di situ pun Tuhan hadir. Bahkan kita sangat merasakan hadirnya Tuhan. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita beribadah dengan penuh keikhlasan, kita mengharapkan belas kasihan Tuhan Bapak Ibu, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan hadir di saat kita memuji, memuliakan, meninggikan Dia. Di saat kita sharing firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman, di situ hadirnya Tuhan Bapak Ibu. Jadi sekalipun gereja kita diganggu, kita tidak diizinkan beribadah di tempat-tempat tertentu, tetap Tuhan hadir dimanapun kita beribadah. Kiranya video singkat ini bisa menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, dan bisa kita mengedepankan hukum kasih itu. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasiah Waruah Hakudes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik itu melalui dana, doa, dan support saudara semuanya. Terima kasih.